Pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk bergabung bersama rekan kami Syamsul Muarif yang sudah siap mengabarkan bagaimana situasi di sana. Syamsul, situasi di sana bagaimana? Apakah kepadatan juga nampak terjadi di bandara? Baik, Nadila dan pemirsa, saat ini saya berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan memang informasinya bahwa hari ini di hari min 5 sebelum lebaran ini adalah merupakan diperkirakan akan menjadi puncak dari lonjakan arus mudik yang akan terjadi di lokasi kami mengabarkan saat ini. Memang terjadi informasinya terjadi peningkatan sekitar 3% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang biasanya ketika sudah memasuki memang makin kesini itu pemudiknya akan makin ramai. Dan informasinya ada sejumlah wilayah nanti di Makassar, Sulawesi Selatan ini yang menjadi pusat destinasi ataupun wilayah-wilayah yang mendominasi gelombang atau lonjakan arus mudik, ada dari Jakarta, kemudian Kediri dan Surabaya. Tentunya akan ada juga penambahan ataupun extra flight yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang terjadi di pelabuhan atau di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, saat ini sudah bersama dengan saya di sini Humas dari Bandara Sultan Hasanuddin dengan Bapak Tovan Yudhistira. Selamat siang Pak Tovan. Selamat siang Mas. Pak Tovan, mungkin bisa digambarkan seperti apa lonjakan yang terjadi di bandara ini, puncaknya kapan dan diperkirakan akan sampai kapan? Ya, jadi kami memprediksikan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, ini adalah puncaknya. Jadi dengan kurang lebih sekitar 213 penerbangan dengan 29.906 pergerakan penumpang serta 330 ton. Nah, untuk realisasinya selama selama berjalannya posko itu dari tanggal 21 hingga tanggal 26 penerbangan itu kami meningkat sebesar 2,9%. Sedangkan penumpang kami meningkat 4,1% dan pergerakan kargo kami meningkat sebesar 18,2%. Pak, ini jika dibandingkan dengan tahun lalu Pak ya, dengan kondisi yang maksudnya di range waktu yang sama, ya. Apakah ada terjadi peningkatan dan kalau bisa digambarkan peningkatannya sampai berapa persen tuh Pak? Ya. Jadi peningkatannya itu tadi ya, jadi untuk penerbangan sendiri atau pesawat itu sebesar 2,9%. Yang tahun lalu tahun lalu itu rata-ratanya 222 tahun ini, kan untuk penumpang sendiri itu peningkatannya sekitar 4,1%, sedangkan untuk kargo itu sebesar 18,2% peningkatannya. Ya. Pak, lalu kalau untuk tujuan mudik ini itu dominan kemana Pak? Top 3 itu adalah Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Itu top 3-nya. Jadi untuk baik itu keberangkatan ataupun kedatangan itu top 3-nya adalah Jakarta, Surabaya, Kendari. Pak, ini lalu untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Pak ya, penumpang, ada mungkin penambahan maskapai Pak yang dilakukan, penambahan pesawat Pak ya, dilakukan sebelum maskapai Pak? Ya, jadi realisasinya adalah 12 extra flight selama dari tanggal 21 hingga tanggal 26. Extra flight-nya sebanyak 12 penerbangan extra flight. Lalu itu untuk extra flight Pak, itu extra flight tujuannya dari mana ke mana tuh Pak? Ya, banyak Pak, ada yang dari rute Jakarta, rute Surabaya, rute Kendari, ataupun rute Morowali. Banyak rute yang memang dilayani oleh extra flight oleh para maskapai. Biasanya dalam sehari itu kan sampai berapa tadi Pak penerbangan? Rata-rata 222. Rata-rata 222 Pak. Nah, di waktu mana sih Pak biasanya penumpang itu sangat banyak Pak? Apakah misalnya di pagi hari kah? Atau kemudian di siang hari kah? Atau malam hari ya Pak? Jadi memang untuk peak hour-nya itu rata-rata itu memang di pagi dan juga di menjelang malam ya. Jadi sekitar dari pagi sekitar jam 8 hingga jam 10, kemudian siang sendiri juga ada sekitar tadi jam 12 hingga jam 2, sore sendiri itu ada sekitar jam 6 sampai jam 8 malam. Peak hour-nya. Ya, itu peak hour-nya Pak ya. Pak, lalu kemudian kalau dibandingkan nih Pak, dibandingkan kedatangan dan keberangkatan, itu yang mana sih Pak mendominasi, kedatangan atau keberangkatan Pak? Ya, jadi memang kalau kami rata-ratakan itu sebenarnya antara kedatangan maupun keberangkatan itu 50-50 ya Mas ya. 50-50, tapi memang ya kisarannya sekitar
55-45% seperti itu. Jadi memang nggak jauh beda antara kedatangan ataupun keberangkatan. Baik Pak Tovan, terima kasih banyak informasinya dan tentunya kami akan masih di sini untuk memantau perkembangan arus mudik, mengingat bahwa memang hari ini diperkirakan adalah merupakan puncak dari arus mudik dan tentunya di sini juga disiapkan sudah ada posko angkutan lebaran yang memang siaga di tempat ini. Tentunya ini merupakan posko ataupun pusat informasi kepada calon-calon penumpang mengenai rute-rute yang akan mereka tempuh. Mungkin itu dulu. Nadila, informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syamsul Muarif mengabarkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin.